Halo teman-teman, aku Koko. Di sini aku akan menceritakan sebuah kejadian misteri di Jepang. Kali ini adalah sebuah cerita di mana sebuah pencarian terhadap seorang gadis berusia 18 tahun waktu itu dan sampai saat ini belum ditemukan. Dan dia adalah bernama Kosugi Miho. Dan akhirnya di tahun 2019, kasus itu kembali terkuak ke publik dan banyak orang mulai membicarakannya. Akhirnya berita itu pun terdengar hingga ke luar negeri, hingga sampai-sampai mantan anggota FBI ikut untuk menyelidiki kasus tersebut. Yap, meskipun masih banyak hal yang belum tentu benar, tapi banyak orang menduga-duga dengan kasus tersebut. Para FBI ini datang untuk menyelidiki kasus Miho karena mereka mendapat sebuah tantangan dari penyidik yang ada di Jepang untuk mengklirkan atau membereskan kasus hilangnya seorang gadis bernama Miho tersebut. Kasus hilangnya Miho ini terjadi di Kyoto. Waktu itu tengah malam tepatnya dan di sekitar hutan. Dan penyebab kematiannya pun itu adalah sebuah luka yang cukup besar atau luka yang parah di bagian kepala, bagian belakang yang terkena semacam linggis atau benda-benda yang keras dan sejenisnya. Pada waktu itu, sekitar setahun berikutnya, berarti sekitar tahun 2019, setelah penyidikan yang cukup panjang, akhirnya polisi menangkap salah satu pemuda yang waktu itu dicurigai sebagai pembunuh dari Miho tersebut. Tapi sayangnya, di tengah persidangan waktu itu, hakim tidak bisa menemukan bukti apapun terkait dengan pemuda itu yang merujuk kepada pelaku. Jadi, akhirnya pemuda itu diloloskan, oke? Kalau teman-teman membuka Google dan mengetik nama Thomas Neer, dia adalah mantan FBI yang cukup disegani. Dan dia datang ke Jepang dan bekerja sama dengan penyidikan yang ada di Jepang bernama Otsuki. Dan ya seperti yang bisa kalian bayangkan, kasus ini kembali dibuka. Akhirnya sang mantan FBI yang bernama Thomas itu mengatakan ke publik bahwa bilang begini, kita akan membuat reka ulang kejadian di mana pembunuhan itu dilakukan dan bagaimana kira-kira pembunuh itu melakukan aksinya. Karena Thomas berpikir bahwa kunci dari kasus tersebut adalah ketika kita bisa menggambarkan kembali bagaimana kira-kira waktu kronologi itu terjadi. Dokter yang waktu itu bekerja sama dengan Thomas dan membantu penyidikan juga mengatakan hal yang berbeda. Jadi menurut dokter itu, jadi hasil forensik sama hasil apa yang dikatakan oleh dokter sebelumnya itu ada hal perbedaan. Perbedaannya adalah dokter yang sekarang itu mengatakan lukanya itu dicekik menggunakan siku, bukan menggunakan telapak tangan. Makanya seandainya pelakunya itu menggunakan siku untuk membunuhnya, berarti sudah dipastikan pelakunya adalah orang dewasa sekitar 30 tahun ke atas. Karena pasti dia memiliki tenaga yang lebih. Upaya polisi Jepang nggak cuma sampai di situ jadi teman-teman. Jadi polisi Jepang pun mereka melacak bagaimana koneksi si Miho tersebut. Jadi mulai dari teman-teman terdekatnya atau bahkan gurunya segala macam. Dan akhirnya polisi pun menginterogasi ibu dari Miho. Dan ibunya Miho pun merangkum 11 volume catatan yang bisa menunjukkan kira-kira siapa sebenarnya pelaku dari pembunuhan Miho tersebut. Dan dari catatan ibu Miho tersebut, polisi pun akhirnya dapat menangkap. Namun sayangnya lagi-lagi itu adalah salah tangkap ya. Jadi itu bukan pelakunya si pembunuh Miho. Wah, sayang banget. Nah, kasus ini sebenarnya teman-teman itu dia diberitakan oleh TV Jepang beberapa kali, diangkat beberapa kali gitu ya. Oke, akhirnya kasus ini pun diangkat kembali nih teman-teman oleh media TV di Jepang dan media ya koran segala macam atau media online pun juga ikut memberitakan kembali soal kematian Miho. Dan akhirnya tuh salah satu media itu berhasil menemukan sebuah rekaman CCTV di mana tuh waktu itu tuh si Miho ada di dalam situ di hari kejadian. Di situ kelihatan si Miho tuh sekitar jam 10 malam itu jalan-jalan sendiri teman-teman. Jadi dia jalan sendiri tengah malam, nggak tahu kenapa tapi tiba-tiba dia mengarah ke sebuah hutan dan nggak lama berselang ada seorang laki-laki yang membawa sepeda dan akhirnya dia menyusul Miho dan kemudian terjadilah pembunuhan di situ. Jasad Miho akhirnya dimakamkan oleh pelaku di dalam hutan itu tersebut. Oke, banyak sekali dugaan-dugaan yang mengarah ke kenapa Miho itu dibunuh dan kira-kira siapa pembunuhnya. Ini kan yang menarik karena sebenarnya berita ini udah lama banget dan mencuat kemana-mana sampai mantan FBI pun nggak bisa sampai sekarang untuk membongkar siapa pelakunya. Dan motif dari kasus tersebut pun sampai sekarang belum ditemukan.
Oke. Namun polisi Jepang menduga bahwa kemungkinan laki-laki itu tuh yang membunuhnya tuh adalah seseorang penggila wanita muda. Wah, serem ya. Oke, paling segitu aja dulu dari aku. Aku Koko, terima kasih. Bye.